pernah menjadi korban kekerasan oleh sang mantan kekasih siap menikah dengan Arie Dwi Andika, seorang pesinetron yang kini telah menduda. Sibuk bernyanyi, Astrid tetap meluangkan waktu bersama keluarga. Lantas seperti apa quality time Astrid dan keluarganya? Seperti apa kehebohan para pemain TOP merayakan 1000 episode sinetron Tukang Ojek Pengkolan? Mengawali tahun 2018, Ardina Rasti dan Arie Dwi Andika siap mengukir sejarah kehidupan mereka. Kedua sejoli yang telah menjalin asmara hampir setahun belakangan itu akan meresmikan tali cinta mereka dalam momen pernikahan. Mengusung adat Jawa, Rasti dan Arie Dwi Andika menjalani sesi fitting baju. Desainer yang mendapat mandat dari Rasti dan Arie untuk urusan busana pernikahan pun menyiapkan secara detail meski permintaan Rasti dan Arie terkesan mendadak. Mulai dari busana perawat, pengajian, siraman, akad hingga resepsi nyaris rampung. Lantas seperti apa kain dan gaun yang akan dikenakan Rasti dan Arie di hari bahagia mereka nanti? Mengapa Rasti dan Arie masih merahasiakan busana akad berkonsep adat Jawa tersebut? Kalau misalnya untuk disiraman dan kemudian pengajiannya itu sesuai dengan adat kita karena Jawa ya. Jawa. Tapi kalau untuk yang resepsinya itu ada permintaan khusus dari adikku ini supaya itu dibuat nanti seperti international look ya. Bajunya Rasti kayak gimana untuk siraman itu udah belum? Ya udah. Udah ya? Ya udah. Ini yang buat siraman. Bagus banget. Warna favorit aku soalnya biru. Jadi ini kalau dibuka buat kain pas siramannya. Iya, kan ada tapi kalau siraman kan pakai melati gitu ya. Cuman aku suka banget karena dibentuk gaun. Jadi bagus banget. Ini kostum kedua. Ini buat kostum pengajian. Hah, ngintipnya kan? Ini baju kedua. Ini pengajiannya. Untuk? Maju tuh. Iya. Lagi-lagi warna favorit aku. Oke, next lagi ya. Habis ini kita langsung mencoba untuk resepsi. Jadi ini adalah untuk langsung ya resepsinya. Kita lihat Rasti udah siap ya? Oke. Ini gaya apa nih? Model apa? Modelnya? Ini sebenarnya modelnya off shoulder ya, sesuai dengan yang ini, tapi dia tetap maunya sopan. Tetap mau sopan, jadi, ya, bener. jadi benar-benar kita buat menjadi seperti ini. Kemudian dia maunya pakai buntut. Kebahagiaan terpancar di wajah Ardina Rasti saat mencoba busana yang kelak ia kenakan di momen bahagia. Kebahagiaannya kini seolah menepis kisah pahit yang pernah Rasti rasakan pada Januari 2013 silam. Di mana kisah cintanya dengan Eza Gionino harus berujung air mata karena tindak kekerasan yang dialaminya. Bahkan Eza pun akhirnya harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Bersama Arie Dwi Andika, Rasti berharap dapatkan bahagia yang tak ia peroleh saat memadu kasih dengan Eza Gionino. Setelah lewat 4-5 bulan baru mulai terlihat perangai yang tidak aku duga, dan aku yakin nggak ada satu perempuan pun yang mau diperlakukan seperti itu. Gimana bisa dia bilang cinta ke saya, cinta setia, pasangan, pacaran, ingin menikah dan lain-lain, tapi dia melakukan tindakan asusila, penganiayaan fisik dan mental dan emosional pada orang yang dia bilang dia cintai. Saya ketemu sama dia, saya ngerasa cocok, ya udah saya ngutarakan niat baik saya ke keluarganya dia, ke ayahandanya dia, ke ibundanya dia juga. Saya utarakan niat baik saya kalau saya ingin membina hubungan serius sama Rasti. Memantapkan hati, saya yakin kalau saya punya memandang dia itu saya nyaman, untuk dari segi saya bisa sharing sebagai teman atau sebagai pasangan.
Bunga-bunga asmara yang dialami Rasti dan Ari juga tengah dirasakan pengacara kondang Farhad Abbas. Di tengah konflik hukumnya dengan Vicky Prasetyo dan Angel Elga, mantan suami Nia Daniati itu mulai membuka lembaran baru pasca bercerai dari Regina. Sosok Husna disebut-sebut sebagai wanita yang kini mengisi hati sang pengacara. Bahkan selain telah bersua keluarga Husna di Bangka, Farhad dan Husna pun telah menjalani liburan mesra bersama keliling Eropa dan Singapura. Lantas benarkah Farhad berencana mempersunting Husna dalam waktu dekat? Waktu ketemu kaget karena belum pernah menemukan lelaki yang sepolos beliau. Tapi yang pasti setelah bersahabat 3 bulan ya lucu aja orangnya, buat seneng, humoris. Pasti udah digosipin, bukan jangan-jangan digosipin. Jadi terus posting foto beliau di aku sama Bu Elsa, semua pada komen semua. Nah dia Farhad ceweknya banyak gitu. Terus kenapa juga lagi kalau ceweknya banyak orang dia sahabat gue kok gitu. Hati-hati aja nanti ditaksir katanya. Asmara saya hanya dekat dengan teman aja, sebagai masih teman-temanan aja gitu. Masih melekat. Ya kan kalau puisi saya bilang ulat keket, bukan dekat atau hangat, bukan erat atau melekat. Yang penting tekad dan nekat, sepakat untuk akad. Pernah, hanya ya yang pro kontra kan, kalau bapaknya setuju, anaknya ibunya nggak setuju gitu. Ya, biasa itu. Kemarin target saya mau menikah awal tahun ini, gitu. Tapi kayaknya tipis harapan itu, karena belum ada kecocokan banget gitu. Farhad tak menampik bila dirinya berniat melegalkan hubungannya dengan Husna di pelaminan. Namun niat baik itu belum mendapat jawaban membahagiakan. Meski telah banyak kemesraan yang mereka tunjukkan di sosial media, masa lalu Farhad seakan menjadi citra negatif hingga keluarga Husna kabarnya hati-hati dalam memberi restu. Lalu seperti apa status hubungan Farhad dengan Husna pasca niat menikah terhalang restu keluarga Husna? Saya belum kenal keluarga mereka gitu, jadi mungkin masih ragu gitu kan. Ya kerja bareng aja gitu. Cuman orangnya kan penyayang, jadi terkesan kami kayak saudara, kayak rapat gitu aja. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Hai pemirsa, selamat pagi. Wah, jangan-jangan nih ya, Husna kesengsem karena puisi yang diberikan oleh Farhad Abbas. Cie. Nah, dari kisah asmara Farhad Abbas yang sedang berbunga-bunga hatinya, sekarang sudah ada berita dari keluarga penyanyi, yaitu keluarga Astrid dan juga keluarga Anji. Bagaimana serunya keluarga Astrid di rumah dan bagaimana pula cara Astrid memilah perhatian antara untuk anak dan juga untuk suaminya? Lalu bagaimana pula dengan Anji serta Wina yang sedang berada di Singapura untuk jalan-jalan? Menjadi populer adalah impian tiap insan yang memutuskan untuk terjun ke dunia hiburan. Namun popularitas pun membawa dampak pada minimnya quality time bersama keluarga. Penyanyi cantik Astrid pun menyadari hal itu saat dirinya fokus di dunia tarik suara. Meski sibuk bernyanyi, wanita kelahiran Surabaya 35 tahun silam itu menyadari tugas utamanya sebagai istri dan ibu dari seorang anak. Padatnya jadwal manggung tentu mengurangi intensitas pelantun lagu lingkaran itu berkumpul dengan orang-orang kesayangan. Namun itu tak berarti Astrid tak mahir memanfaatkan waktu senggang dengan suami dan buah hatinya. Bukan hanya menjaga kualitas keluarga dengan bermain trampolin atau foto bersama, Astrid pun mampu menata hunian barunya agar terlihat elegan, cantik dan indah sembari tetap menjalani aktivitas bernyanyi. Halo pemirsa Intens, saya Astrid, selamat datang di rumah saya. Yuk. Emang pengennya agak sedikit simple sih, memang simple gitu. Jadi nggak pengen yang terlalu rame karena di sini udah ada sofa yang modelnya kayak gini gitu, warnanya udah begini, terus karpetnya begitu. Terus pengennya ininya warnanya lebih kayu gitu. Di sini mau makan, ini tempat nonton TV. Terus ya pokoknya ini kita banyak kegiatan di sini juga. Selain nonton TV juga kadang harus suka main di sini. Pengen punya trampolin, sering bilang pengen punya trampolin karena dia kalau ke playground yang
yang di mall-mall gitu, dia paling seneng main trampolin. Gitu ya, lumayan susah nyari trampolin yang cukup buat di rumah ya. Iya, rumahnya kan nggak gede ya space-nya gitu. Aku merasa aku sama Arlan begitu menempati rumah ini, jadi energinya alhamdulillah positif. Semoga aja selalu seperti itu ya gitu. Itu kan kadang yang kita butuhkan juga gitu. Ternyata 10 Januari lalu, Astrid baru saja meretaskan single terbarunya di awal tahun 2018 sebagai bukti eksistensinya di ranah musik tanah air. Lantas, benarkah single terbaru Astrid cukup menguras tenaga dan emosi Astrid? Bagaimana support dari sang suami atas pencapaian Astrid di panggung musik tanah air? Benarkah demi keperasaan istri, Arlan rela berbagi tugas menjaga buah hati? Di 2018 ini, di awal 2018 ini aku baru aja rilis single baru tanggal 10 Januari kemarin. Single baru ini yang berjudul Lingkaran. Kebetulan ini adalah single pertama yang aku keluarkan di label baru, di May Music Records. Bisa dibilang ini genrenya power ballad gitu, karena memang entah kenapa lagu ini memang prosesnya itu bikin lagunya tuh bikin emosi, menguras tenaga dan emosi gitu, karena memang lagunya bagus banget, liriknya bagus banget. Jadwal aku juga kayaknya masih bisa masih bisa diatur gitu, maksudnya nggak yang sampai seminggu ke depan pergi sama sekali nggak pulang, nggak kayak gitu kok gitu. Jadi kita selama ini selalu bagi tugas. Kalau saya yang keluar kota, Astrid yang di rumah jagain anak dan sebaliknya gitu. Terima kasih pemirsa Intens sudah mengikuti kegiatan hari ini. Saya Astrid. Saya Arlan. Semoga single terbaru saya yang berjudul Lingkaran bisa disukai sama semuanya, ya, menjadi sesuatu yang berkah buat banyak orang. Amin. Ternyata aku tak kuat berada di lingkaran ini. Momen berkumpul dengan keluarga secara intens juga dijalani oleh Anji, Wina, Natalia bersama keempat anak mereka. Malaysia dan Singapura menjadi destinasi liburan Anji sekeluarga tahun ini. Berkumpul dengan anak-anak menghadirkan keceriaan pada wajah Anji yang terlihat begitu sumringah jelang keberangkatan. Lantas seperti apa repotnya Anji dan Wina mempersiapkan perlengkapan liburan keluarga mereka? Benarkah demi kebahagiaan anak-anaknya, Anji rela menggelontorkan dana lebih untuk liburan kedua negara sekaligus? Selamat pagi pemirsa Intens, pagi banget. Ini jam 4:20 dan kita harus segera berangkat karena hari ini kita mau liburan. Ini baju anak-anak sama bajuku, terus ada koper yang lain. 1, 2, 3, 4. Jadi kita total bawa 5 koper sama stroller 2. Saya tuh pengen banget jalan sama anak-anak, sama keluarga, karena memang selama 1 tahun kemarin banyak di luar gitu. Jadi pengen diabadikan dengan baik juga gitu. Karena waktu sama mereka ini penting gitu. Jadi ya udah, jadi girang, seneng karena memang udah mau jalan sama anak-anak gitu. Sebenarnya repotnya mungkin masalah keuangan ya. Maksudnya lebih ke nyiapin uangnya lebih gitu, karena tapi kalau misalnya justru orang semakin sedikit akan semakin repot. Kenapa? Karena anak-anak yang diurusin tuh ada 4. Kamu cuma bawa itu doang kan? Wawancara 3 menit tapi baru. Doain semoga liburan kali ini menyenangkan, kami bisa seru-seruan bareng anak-anak dan bisa dapat quality time yang bagus. Repotnya persiapan di tanah air tak berakhir setelah rombongan keluarga Anji tiba di negeri jiran dan Singapura. Maka inilah keseruan keluarga Anji saat berlibur bersama di Malaysia dan Singapura.
habis makan di namanya ini Minang House. Tadi kami makan penyet, sekarang Minang House. Aduh, gimana pun namanya makanan tetap makanan Indonesia lah ya. Oh, Dede sudah mau menuju ke Singapura. Gini. Menuju ke Singapura. Mana lagi makanan rotinya? Gak ada lagi. Senang banget deh kalau ngelihat keluarga yang harmonis seperti itu. Ya semoga saja keluarga Astrid dan juga keluarga Anji mampu menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Amin. Ngomong-ngomong soal keluarga, kini sudah ada kisah sukses dari keluarga tukang ojek pengkolan yang hadir di RCTI. Memasuki episode yang ke-1000, bagaimana sih hebohnya kebahagiaan yang dirasakan oleh pemain-pemainnya dan bagaimana pula rasa syukur yang diungkapkan oleh Pur ketika melihat suksesnya acara TOP yang hadir di RCTI. Dan bagaimana juga kebanggaan yang dirasakan oleh The Rodas, gabungan driver ojek online yang turut hadir dalam episode ke-1000 TOP. Sejak penayangan perdananya pada 12 April 2015 di layar kaca RCTI, sinetron Tukang Ojek Pengkolan TOP pekan ini telah memasuki episode ke-1000. Menandai pencapaian tersebut, kemarin para pemain TOP bersama puluhan anggota komunitas motor dari Jakarta dan Tangerang menggelar konvoi menuju markas Ion Zikon Srengseng Sawah Jagakarsa yang menjadi tempat perayaan utama. Sebelum memulai konvoi, panitia menggelar briefing sekaligus bagi-bagi helm TOP buat semua peserta konvoi. Sepanjang perjalanan menuju titik akhir konvoi, rombongan Bang Ojak dan kawan-kawan terus dielulukan warga dan juga pengendara lainnya. Dan seperti inilah keseruan konvoi 1000 episode TOP. Hari ini istimewa sekali, senang sekali karena kita mau konvoi dalam rangka 1000 episode Tukang Ojek Pengkolan. Di sini ada Bang Ojak sama Tisna, dan Neko, ada Bobby, ada Mas Jono yang belum datang, kita tinggal aja. Ya, ikuti terus keseruannya, kemana-mana kita seru-seruan bareng. Ini RCTI bikinin kita 1000 episode acara 1000, tapi sebelumnya kita touring dulu sama komunitas motor. Katanya sih deket-deket sini aja. Jadi nanti kita akan melakukan titik konvoi, di mana titik ini akan 2 jam. Jadi mohon semuanya tertib mengikuti arahan yang sudah ditentukan ya. Di depan itu dibuka jalan sama rider, terus diikuti sama teman-teman komunitas. Kita mau bagi-bagi dulu 100 helm buat teman-teman komunitas yang ikut konvoi. TOP, let's go! Di lokasi acara selain digelar panggung hiburan, para penonton pun bisa jajan 3 jajanan khas di sinetron TOP, yaitu ketoprak, bubur kacang ijo, dan cendol. Ketiga jajanan tersebut dipatok dengan harga spesial, yaitu Rp1.000 per porsi. Harga tersebut merunut pada pencapaian 1000 episode TOP. Tak hanya para penonton, para pemain TOP seperti Furi Setia yang berperan sebagai Mas Pur, Dewi Oktaviani pemeran Laras, dan Salsabila Audita pemeran Desi juga ikut-ikutan jajan di lokasi. Mas Pur dan Desi memilih ketoprak, sementara Laras memilih kacang ijo. Lalu seperti apa penilaian ketiga pemain TOP tersebut terkait rasa jajanan yang mereka beli? Benarkah meski dijual hanya Rp1.000 per porsi, rasa jajanan tersebut tetap oke? Aku di sini sendiri berteman sepi. Kaulah
hari ini agenda acaranya adalah dalam rangka syukuran 1000 episode Tukang Ojek Pengkolan. Jadi sekitar panggung ini itu ada tukang jajanan, ada ketoprak, ada cendol, ada apa-apa banyak, itu harganya cuma Rp1.000 dalam rangka memperingati 1000 TOP. Jadi gue mau nyobain gimana jajanan dengan harga yang cuma 1000. Bang, ini harganya 1000 bang. Semuanya serba 1000. Bang, saya beli ya bang ya. Dengan Rp1.000 nih, ini di Jakarta. Iya. Bang, makasih ya. Hanya ada di episode 1000 TOP, semua makanan serba 1000. Enak. Ada yang berkurang nggak? Enggak ada yang berkurang. Ini rasanya tetap enak, sama aja sama enaknya. Terus tetap aja enak. Gampang loh pemirsa jadi tukang bubur kacang hijau, terganti apa profesinya jadi bubur kacang hijau gitu kayak Pak Mibo ya. Ya pemirsa, ini kita udah menemukan pemburuan kita. Aku milih bubur kacang hijau. Kalau dia ketoprak, tapi ketopraknya sudah makan berat banget kayaknya ibu ya. Kalau biasa pemirsa, meskipun dengan harga segitu, rasanya tetap enak banget. Seiring dengan pencapaian episode yang panjang, selain popularitas, pundi-pundi para pemain TOP pun kian pada terisi. Mas Pur misalnya, dari yang awalnya hanya bisa makan 1 kali sehari, kini dengan kesuksesan yang didapatnya dari sinetron TOP, dia tidak lagi kesulitan dalam urusan makan. Di luar itu, Mas Pur pun kini bisa menabung guna membeli rumah impiannya. Begitupun yang dirasakan Eza Yayang pemeran Ojak. Rezeki yang berlimpah yang didapatnya semenjak membintangi TOP diistilahkan Ojak sebagai rezeki anak yang dikandung istrinya saat ia mulai bergabung di TOP. Tak hanya Mas Pur dan Ojak, berkah rezeki dari sinetron TOP pun dirasakan para pemain lainnya seperti aktor senior Jaja Miharja yang berperan sebagai Bang Simin serta Laras dan Desi. Saya bisa jadi dikenal masyarakat, bahwa saya bisa eksis, bahwa saya bisa berkarya, bahwa secara materi pun tentunya otomatis bertambah gitu. Saya jadi punya tabungan yang dulunya saya makan sehari sekali, menunggu kalau teman datang ke kosan minta makan sama teman, sekarang bisa makan sehari 3 kali, kadang 4 kali. Rumah baru cita-cita, insya Allah. Rumah baru cita-cita. Alhamdulillah banget gitu. Saya sebenarnya dikasih rezeki buat anak saya. Waktu itu anak saya lagi, istri saya lagi hamil buat si Akila. Ini rezeki dia sebenarnya. Jadi bukan rezeki saya, ini rezeki dia. Rezeki Akila. Maksudnya nggak berasa dari, kalau aku kan masuk dari 301, tiba-tiba kayak baru kemarin kayak dapat keluarga baru, tiba-tiba udah 1000 episode lagi gitu, kayak kerasa banget. Luar biasa sih kalau menurut aku. Buat Anda bagaimana? Ya sama, aku juga nggak jauh dari Teteh, dari 430. Emang kita nggak jauh, kayaknya deketan. Iya, nggak jauh. 430 sampai 1000 episode tuh nggak kerasa. Tiba-tiba udah 1000 lagi, alhamdulillah udah lebih, malah sekarang dari 1000 episode gitu ya, mudah-mudahan semakin panjang juga TOP. Kalau aku sih, kalau materi alhamdulillah lah ya, bisa membuat aku hidup sama keluarga lebih baik. Iya, sama sih, aku juga bisa mencukupi apa yang aku butuhkan. Oh senang dong, berarti ini banyak. Perayaan 1000 episode TOP juga menjadi berkah tersendiri buat para personel band The Rodas. Bagaimana tidak, band yang anggotanya terdiri dari gabungan para driver ojek online tersebut didapuk untuk membawakan lagu ciptaan mereka di hadapan para pemain TOP dan juga penonton. Dan seperti inilah aksi The Rodas yang terdiri dari Chandra pada vokal, Budi drum, Eko gitar, Adi gitar, dan Bayu pada bass. Untuk keluarga tersayang, rela berkorban meskipun banyak rintangan. Itu tugasnya driver online. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar, sukses selalu, bahagia semuanya. 3,
Kami Rodas terbentuk kebetulan kami semua nih dari driver ojek online. Tidak saling mengenal dan akhirnya mengenal dalam satu komunitas dan Tuhan udah mengatur seperti apa. Akhirnya kita jadi satu grup band namanya Rodas. Kebetulan kami di sini mengisi acara di 1000 episodenya Tukang Ojek Pengkolan. Para penumpang kami kan datang menjemput dan mengantar sampai tujuan. Tak peduli panas, tak peduli hujan, asalkan kami pulang membawa uang. Selamat untuk TOP yang memasuki episode yang ke-1000. Semoga TOP tambah sukses. Meninggalkan keseruan perayaan 1000 episode TOP, lalu seperti apa romantisnya Arman Maulana, salah satu juri Indonesian Idol, saat merayakan 24 tahun usia pernikahannya dengan Dewi Gita di Italia. Dan mengapa pula Duma Riris, istri Judika, diam-diam suka menangis. Pemirsa jangan kemana-mana, Intens segera kembali. Pemirsa, kisah seru dan juga menarik kini datang dari Indonesian Idol 2018. Salah satu jurinya Arman Maulana bersama sang istri Dewi Gita sedang jalan-jalan ke Italia untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-24. Wow, Italia jauh banget ya, Bo ya. Tapi bagaimana sih keromantisan yang dirasakan oleh mereka berdua di Italia? Lalu bagaimana juga ungkapan hati seorang Duma Riris yang sering sekali ditinggal oleh Judika untuk melatih talenta muda dari Indonesian Idol? Tapi by the way nih pemirsa, penasaran gak sih bagaimana sih dukungan yang diberikan untuk para kontestan di babak showcase Indonesian Idol malam nanti? Kesibukan menjadi juri Indonesian Idol ternyata tak menyurutkan perhatian serta cinta Arman Maulana kepada istri tercinta Dewi Gita. Arman bahkan sengaja mengajak Dewi liburan ke Italia guna merayakan 24 tahun usia pernikahan mereka yang jatuh pada tanggal 11 Januari lalu. Ya, Arman dan Dewi menikah pada 11 Januari 1994 di Bandung, Jawa Barat. Rumah tangga Arman dan Dewi yang telah dikaruniai seorang putri bernama Naja Dewi Maulana yang kini berusia 16 tahun memang jauh dari kabar miring. Tidak hanya itu, keduanya pun masih tampak mesra dan romantis layaknya anak muda yang tengah kasmaran. Kemesraan dan keromantisan mereka terpampang nyata dalam foto-foto dan juga video saat pasangan ini berada di Italia guna merayakan 24 tahun pernikahan mereka. Rasakan bukan selama ini. Tapi ini dong. Maknya, aduh. Lagi mau anniversary ya. Nanti malam jam 12 malam. Bisa tuntut sebut Januari 24 tahun. Enggak gitu. Kamu tinggalin aku. Shopping sendiri. Kan uangnya ada di aku. Dompetnya ada di aku. Coba lihat. Kamu ada uang itu? Enggak, belum. Emang ada uang? Oh, ada. Mana? Lihat. Astagfirullahaladzim, receh, gerah di Itali. Kita jarang ngedate, kita dijadiin momen ngedate. Momen ngedate. Ama emang udah janji juga ya? Arman juga sebenarnya lagi sibuk banget, alhamdulillah tapi sempat. Saya bangga dan senang sekali, jadi selama ini apa yang dia lakukan selama hidup dengan saya tersalurkan. Dia kan selalu menjuriin saya. Setiap detiknya, setiap hidupnya saya tuh dijuriin sama dia. Jadi ada idol ini dia jadi juri di situ, tersalurkan dia di situ. Komen-komennya sama nggak kalau komen ngejuriin saya kalau di rumah, kalau nyanyi saya jelek, kalau baju saya jelek, sama nggak gitu kan pedesnya. Semua generasi ada terwakilkan gitu di juri kali ini. Sangat penasaran dan sangat saya nantikan. Potret perhatian serta cinta terhadap keluarga juga diperlihatkan Judika Sihotang, kolega Arman Maulana sebagai juri di Indonesian Idol.
Ya, di sela-sela break dari kegiatannya sebagai juri Indonesian Idol, Judika yang merupakan runner-up Indonesian Idol musim kedua, acap mengajak sang istri tercinta Dumari Riz Silalahi serta kedua buah hatinya Cleo dan Judeo sekedar jalan-jalan menyusuri kota Jakarta atau ke mall. Sama seperti Arman dan Dewi, pasangan Judika dan Dumari Riz pun ternyata punya cerita sendiri terkait rumah tangga mereka. Termasuk soal cerita Duma yang mengaku semenjak memiliki anak ia merasa tidak produktif lagi lantaran nyaris tak lagi bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Kondisi ini diakui Duma acap membuatnya menangis. Kebanyakan main game, terus aku komplain, apa sih main game sampai pagi? Main game? Oh aku enggak. Aku nggak diajak. Beda. Kamu nangis gara-gara apa? Gara-gara misalnya aku merasa kurang produktif. Padahal mungkin dengan membesarkan anak, menjaga anak itu adalah pekerjaan yang nggak bisa dibayar ya dengan apapun gitu. Kalau kamu kerja di era-era sekarang kayaknya kamu produktif tapi anak-anak berantakan. Iya, makanya kan aku akhirnya, karena anaknya masih kecil, jadi belum pertumbuhannya gimana, makanya aku bilang ada satu sisi aku mengalahkan ego karena ada prioritas utamaku yang harus aku lakukan gitu. Dan itu sebenarnya buat aku happy banget, senang banget karena bisa lihat perkembangan anak aku. Menepikan sejenak cerita kehidupan rumah tangga Arman Maulana dan Dewi Gita serta Judika Sihotang dan Dumari Riz, maka inilah aksi para kontestan Indonesian Idol seperti Ghea, Ahmad Abdul, Ayu Putri Sundari, Bianca Jodi, Yonita Veroni dan juga Jauharatul Hoiriyah saat mengcover lagu-lagu favorit dengan suara emas mereka. Aksi mengcover lagu ini ternyata telah mereka lakukan jauh sebelum menjejakkan kaki di panggung Indonesian Idol. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku. All I want is nothing more, to hear you knocking at my door. Kau carikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Pertama kali aku tergugah dalam setiap kata yang kau ucap. We loved, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. Pasti mereka semua suaranya bagus-bagus, mereka punya talenta yang keren-keren. Bagus-bagus dan beda-beda gitu loh karakternya. Saya kalau jadi jurinya juga pasti akan bingung tuh karena emang pasti yang mana yang karena luar biasa semua. Aksi para kontestan Indonesian Idol musim ke-9 ternyata juga menarik perhatian bintang-bintang sinetron dunia terbalik seperti Beng Beng pemeran Idoy, Sultan Simatupang pemeran Aceng, serta Agus Kuncoro pemeran Akum. Dan malam nanti ke-20 kontestan yang masih bertahan akan tampil di babak showcase. Lalu seperti apa Idoy, Aceng dan juga Akum terkait penampilan para kontestan? Adakah kontestan yang menjadi favorit mereka? Dan siapa sajakah peserta yang akan lolos ke tahap selanjutnya? Jangan lupa saksikan Showcase Indonesian Idol Season 9 malam nanti pukul 21 hanya di layar kaca RCTI. Paling suka banget nonton Indonesian Idol. Banyak banget yang lucu-lucu di situ, banyak banget yang suaranya bagus. Sebenarnya suaranya mereka semua rata-rata bagus-bagus, tapi gue punya jagoan Juanita sama Chandra, itu suaranya keren banget. Saya karena ada sama-sama dari Jogja, ada namanya Bianca Jodi. Itu dia suaranya oke. Ya saya sih berharap dia bisa maju terus sampai dia mendapatkan yang terbaik nantinya gitu. Pokoknya lucu tapi suara dia bagus. Salut saya. Pemirsa Intens, jangan lupa saksikan Indonesian Idol hanya di RCTI, paling oke. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini.
Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Nominasi Duo Grup Terdahsyat. Nominasi duet atau kolaborasi terdahsyat. Dahsyatnya Awards 2018, Kamis 25 Januari, live. Bagaimana